Apa sih? Loh, kamu lagi? Mau ngapain kamu kesini? Mau ngancurin hidup aku lagi? Mas Eko mana? Mau ngapain kamu cari Mas Eko? Saya minta pertanggungjawabannya dia. Pertanggungjawaban? Emang kamu hamil? Iya. Tadi aku hamil, tapi sekarang aku udah gugurin kandungan aku. Panggil Mas Eko. Mas Eko! Mas! Ada apa sih ini ah? Apa benar kamu nyuruh dia gugurin kandungannya, Mas? Aduh bohong, gak usah percaya. Jahat kamu, Mas. Bohong, gak ada. Bohong. Apa janji kamu? Janji Aku apa? udah gugurin kandungan aku. Dan sekarang tadi janji kamu, kalau aku udah gugurin kandungan untuk aku, kamu kasih aku uang. Oh, jadi kamu maunya uang? Uang yang kau mau? Jahat kamu, Mas. Nih, uang yang kau makan. Nih, uang buat kamu. Pungut uang. Pergi sana. Jahat kamu. Apa benar itu, Mas? Enggak, saya bilang. Tega kamu, Mas. Dan terus sampai saya punya anak 3, suami saya seperti itu. Terus sekarang saya nggak mau, males. Masih main perempuan gitu maksudnya? Iya, sakit. Tahu nggak, Mas? Waktu saya nikah, saya mau makan aja nunggu suami saya pulang. Suami saya mau kerja, terus sepatu, kaos kaki saya makan, saya harus duduk di lantai makan sepatu suami saya. Makan kaos kaki nyemirin, terus cium tangan. Tapi sekarang enggak dan nggak akan pernah lagi. Sampai sekarang 25 tahun saya rumah tangga, saya nggak mau lagi jadi budak atau jadi pembantu buat suami, nggak mau. Tapi masih ada ikatan pernikahan sama Masih, suami tapi saya bertahan untuk anak dan untuk ibu. Karena saya ibu pernah bilang waktu saya dipukulin sampai Maaf, dipukulin maksudnya suami sama pernah? ibu sama suami. Ini saya pecah, ini saya biru kan, terus difoto sama Pak Bu RT. Ini mau dilaporin nggak? San, nggak usah Bu RT, nggak jadi dilaporin. Nggak, karena saya ingat anak ya. Yang bikin saya sakit, ibu saya bilang, makan itu pencarian lu, kan lu yang mau kawin sama dia gitu. Jadi saya nggak mau lagi. Jadi perselingkuhan suami nggak pernah saya bilang ke ibu, sampai ibu saya meninggal, sampai ibu saya wafat, nggak pernah saya bilang, sampai sekarang. Cukup saya ngerasain, dan anak-anak saya nggak boleh ada yang tahu gimana hidup saya gitu loh Pak Ustadz. Jangan sampai tahu. Biar saya, karena ini kan kemauan saya. Jadi biar saya yang ngalamin semuanya. Sampai sekarang Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz, untuk hubungan saya kadang nggak mau. Mungkin saya dosa besar, karena saya selalu ingat pengkhianatan dia sama saya. Sampai dia bilang, kamu sama suami gitu amat sih gitu. Bodoh amat, saya langsung pergi. Saya nyibukin diri kerja dan saya nggak mau. Lagi seperti ini udah orang nggak pernah mau. ingetin dia untuk berhenti dari semua perbuatannya, udah pernah ngomong? Udah, Terus tanggapannya dia? kan karena saya bilang, bala itu akan datang nggak harus dengan, maaf ya, kematian di jalan, tapi dengan penyakit juga bakal bisa terjadi buat dirinya gitu loh. Itu ngomong gitu ke Iya, suami? saya Terus bilang dia bilang reaksinya dia apa? Dia nggak pernah ngomong. Tapi tetap terus mengulangi perbuatannya gitu? Iya. Oke, gimana nih Iya, Pak Ustadz? Mas Farid, kita menarik nafas panjang ini dengan kasus yang sangat kompleks begini ya. Tapi ini juga pelajaran berharga. Maaf ya, saya ingin menarik agak ke belakang sedikit. Tadi kan diawali tadi, si Iya, cinta, macam-macam. Jadi ini pelajaran berharga juga untuk para pemirsa yang dirahmati Allah. Nabi kan menuntun orang mencari judi itu 4 hal. Dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah karena li harta benda. Yang kedua katanya li jamalia, karena kecantikan rupawannya. Yang ketiga li nasabia, karena nasab anaknya siapa dia ini. Yang keempat li dini ya. Ada jadi 4. Artinya agama paham betul bahwa karakter manusia seorang laki-laki atau perempuan itu menikahi perempuan itu karena ada 4 hal ini. Tapi agama memberikan tuntunan di antara 4 ini mana yang harus dipilih duluan. Kata agama, fadfar bidati din, pilihlah yang karena faktor agamanya. Sebab kalau dengan adanya agama, niscaya hartanya akan terjaga, niscaya rupawannya akan terjaga, niscaya keturunan kerupanannya akan terjaga. Taribat yadak, maka Allah akan memberkahi karena kamu milih agama. Nah mungkin ibu ini, mohon maaf karena pertama tadi sudah cintanya menggebu-gebu kira-kira begitu, lupa melihat aspek 4 hal ini gitu kan.
Lah ternyata perjalanan keluarga berikutnya kalau agamanya tidak kuat, ujian itu datang. Apa laki-laki mungkin digoda oleh perempuan yang lebih muda, mungkin yang lebih menarik, akhirnya kemudian jatuhlah dalam perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perselingkuhan yang dalam agama disebut dengan perzinahan. Dan perzinahan itu adalah jalan fahisha yang paling keji, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian akhirnya apa? Berimbaskan kepada ibu tadi, kemudian apalagi tindakan yang kedua adalah ketika yang diselingkuh itu kemudian hamil, kemudian digugurkan, dosanya menumpuk lagi pada yang kedua kalinya lagi itu. Dan ternyata itu tidak menjadikan kapok. Harusnya kan orang itu kapok, bermuhasabah diri, beristighfar pada Allah, kemudian bertobat, menutuplah pintu keburukan ini. Ternyata diulangi lagi Bu Sani ya. Akibatnya apa? Seringkali, mohon maaf para pemirsa sekalian, ketika orang melakukan terjerumus dalam perbuatan dosa, apalagi mengingkari ikatan suci pernikahan kepada seorang istri tadi itu, orang lupa bahwa Allah tidak tidur. Allah tidak akan membiarkan jeritan orang yang zalim. Nah, ibu tadi kan dalam kedoliman tadi, kemudian berdoa kepada Allah, ya ucapannya akan dikabulkan. Akibatnya apa? Akan menimbulkan bala. Bala itu tidak serta-merta hartanya, tetapi juga dalam bentuk penyakit, dalam bentuk himpitan-himpitan kehidupan yang sulit yang dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tadi itu. Ya, dalam kondisi seperti itu, biasanya kan istri merasa, kok saya udah berusaha baik segala macam gitu, kok saya malah terima musibah terus banyak nih Pak Ustadz. Buat menghilangkan husnuzon, suuzonnya sama Allah tuh kayak gimana harusnya Pak Ustadz? Yang pertama, ketika Allah menguji kita, jadi kan ada beberapa macam. Ada bagi orang yang beriman, imannya kuat, Allah berikan ujian. Tujuannya imannya supaya meningkat. Tapi ada orang beragama, tapi melakukan dosa, Allah berikan yang kedua namanya teguran, peringatan. Supaya apa? Loh, Anda dulu baik, kenapa Anda tidak baik sekarang? Dikasih musibah, ujian supaya dia kembali. Ada yang ketiga, ini adalah orang beriman, banyak melanggar ketentuan Allah, Allah turunkan azab. Jangan sampai yang ketiga ini. Mudah-mudahan sampai pada tingkatan yang kedua, supaya dia kembali pada jalan kebaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang beriman ini berkhusnuzon kepada Allah? Caranya adalah mempertebal keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri peribadatan kita kepada Allah. Yang kedua apa? Melatih kesabaran. Yang ketiga apa? Melatih keikhlasan. Memang saya paham betul Ibu, apa itu ujian yang diberikan kepada Ibu atau teguran lah kira-kira, itu memang berat, tapi memang harus dilatih. Udah sih Pak Ustadz, dia udah kena teguran, biarin aja. Oh dia betul udah kena teguran, tapi begini Bu, sebaiknya jangan dikatakan biarin saja, tapi didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku ini Engkau berikan hidayah dan dia mau kembali pada jalan yang benar. Saya kasihan melihat dia nanti ketika menghadapmu, ketika dia berada dalam kesesatan seperti ini, melalui perbuatannya ini. Ya, itu adalah bagian lah. Kalau ibu mau melakukan cara-cara semacam itu, yakinlah bahwa Allah akan melimpahkan keberkahan, Allah akan melimpahkan kebaikan untuk ibu gitu. Bu Sani merasa suami ibu kena balasan, memang apa yang Ya diberikannya sekarang apa kan dia sekarang? stroke, biarin aja loh. Dia stroke. Dia stroke sekarang, nggak bisa apa-apa. Kalau menurut saya ibu nggak boleh membiarkan seperti Betul. itu sih Bu. Jadi ketika suami saat jatuh, memang begitu sakitnya ibu disakiti oleh suami. Cuma kalau menurut saya sih sebaiknya jangan balas api dengan api gitu. Betul. Ya habis waktu sehatnya kan kayak gitu, nggak mikirin saya. Kenapa sekarang saya harus mikirin? Ini ibu masih satu atap sama dia? Masih, kan Masih saya udah satu. bilang Mas Farid, saya bertahan untuk anak. Betul. Dan untuk buktiin ke almarhum ibu. Iya. Kalau pilihan saya nggak salah, Sekarang saya gini, ibu walaupun sakit. memperlakukan itu ke suami, ada rasa bangga nggak? Maksud saya ada rasa yang lebih plong nggak? Enggak Nah, kan? malah sakit bukan ya? Jiwa ibu malah tertekan ya? Malah terasa berat kan? Iya. Jadi begini Bu, kalau ada orang melakukan kezaliman kepada kita, agama menentukan jangan dibalas dengan kezaliman. Sebab pelampiasan dengan melakukan kezaliman bukan semakin membuat kita ini merasa nyaman, merasa damai, justru ada beban berikutnya. Memang agama mengizinkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan atas keburukan orang pada kita diizinkan membalas yang serupa. Boleh, yang setimpal. Tapi kata Allah, waman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat yang lebih baik dari dia mendolimi pada kita. Jadi dia menyakiti kita balas dengan kebaikan. Kata Allah, fa'ajru 'alallah, maka Allah akan melipat gandakan pahala pada sisi Allah. Jadi ibu, mungkin ini cara lain Allah memberikan pahala secara cuma-cuma pada ibu. Dengan cara seperti ini, jadi percuma juga, dia kan sudah sakit.
Dan kalaupun kita membalas juga kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, lebih baik ibu melatih hati, membesarkan hati ibu. Berat Pak Ustadz. Betul ibu, memang berat. Tetapi pahalanya Allah berikan pahala kepada ibu itu luar biasa. Dan ibu bertahan ini sesungguhnya juga sudah langkah yang bagus. Agama juga memuji cara yang ibu lakukan dalam rangka apa? Menyelamatkan masa depan anak-anak ibu. Sesungguhnya kalaupun misalkan ditempuh ada cara ke pengadilan itu dibolehkan, namanya tadi itu, tetapi ibu tidak menggunakan itu dan ibu memilih cara untuk menyelamatkan keluarga, anak-anak terutama yang terpenting dengan cara tetap bertahanlah. Sekarang kan di depan mata ibu kan suami ibu statusnya kalau masih ikatan ini kan sedang sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Coba ibu tuntun dia, mohon maaf, dia masih melakukan kegiatan keagamaan nggak Bu, beribadah atau apa dalam sakitnya? Dia sholat kalau aku yang nyuruh. Dan dia sebagai suami nggak pernah nyuruh saya sholat. Nah itu juga tadi Bu, jadi ibu sebenarnya memang seorang suami yang baik itu menjadi imamnya pada istri dan anak-anaknya, tetapi kan pemahaman agama yang dimiliki oleh suami ibu kan tidak seperti yang ibu harapkan. Nah, karena itulah sekarang ibu yang diberikan kelebihan dalam hal ini ketaatan beragama, maka ibu dorong dia. Sekali ibu menyuruh dia melakukan sholat dan suami melakukan sholat, ibu Allah lipat gandakan kebaikan dari ibu. Jadi ibu juga berdakwah, dakwah di rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh suami, tapi suami karena tadi itu di luar harapan tadi dan sudah melakukan seperti itu, ya jadikanlah ini sebagai ladang amal ibu. Mudah-mudahan ini nanti Allah akan alirkan kebaikan, keberkahan kepada anak-anak ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, saya mau nanya, suaminya sakitnya apa? Nggak bisa bergerak atau apa? Iya, maksudnya stroke. Stroke sampai lumpuh. Ya kayak gitu. Sampai paruh lumpuh. aja. Sudah berapa lama? Ya semenjak dia sakit. Berapa lama tuh? Berapa tahun lalu kira-kira? Udah 2 tahun lah, mau 2 tahun sekarang. Umur berapa suami kita? Tahun 69. Oh lahir tahun 69, Iya. 2 tahun yang lalu berarti umur 45. Iya. Seharusnya masih muda ya. Hati-hati itu kan, penyakit itu datangnya tidak diduga. Iya, saya bilang dari itu mana teguran. saja. Jadi ketika orang, makanya kita tidak tahu musibah peringatan Allah itu kapan datangnya, maka kita berusaha menjadi orang yang baik. Orang menjadi orang yang baik saja itu belum tentu bisa menghalang kita kecuali atas izin Allah. Apalagi kalau melakukan kemungkaran, apalagi itu di depan istrinya, itu kan luar biasa. Ya, dan ada satu hal Pak Ustadz, kenapa Ibu Sani juga datang ke sini. Dia cerita sama kita juga sebelumnya kalau dia ini membalas dendam sama suaminya dengan cara berselingkuh juga Pak Ustadz. Itu yang bikin dia pengen banget berubah sebenarnya. Dalam hati kecilnya dia pengen berubah. Cuma rasa dendam itu yang dia akhirnya mau melakukan itu demi memuaskan dendamnya itu Pak Ustadz. Ibu harus istighfar ini. Saya beristighfar sekali ini. Jangan sampai orang lain melakukan dosa kemudian kita membalas dengan dosa. Saya udah balas kok Pak Ustadz. Makanya ibu harus bertaubat kepada Allah. Kalau ibu membalas dendam tadi, kan suami tadi sudah mendapatkan peringatan Allah. Kalau ibu dikasih peringatan Allah, apa yang terjadi dengan anak ibu? Tidak bisa ngapa-ngapain. Karena itu segeralah ketika sudah melakukan perbuatan dosa, sekarang kembalilah kepada jalan Allah. Ibu harus bertobat, ibu harus merintih di tengah malam, menengadah kepada Allah. Bahwa diri hamba ini sudah kotor di hadapan-Mu ya Allah, hanya Engkau yang bisa membersihkan. Terimalah tobat ini supaya ibu, kalau ini ibu lakukan, ingat ibu tadi kan gak ada keinginan, jangan sampai anak-anak ibu mengikuti jejak. Kalau ibu ini melakukannya, anak ibu yakinlah pasti akan mengikuti jejak ibu. Karena itulah naudzubillah min dzalik, maka ibu tutup dengan dengan taubat. Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, kalau Anda terjebur dalam perbuatan maksiat, kembalilah kepada jalan Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Tobat yang sungguh itu apa? Isi dengan kebaikan-kebaikan, balas dengan kebaikan-kebaikan, didik dengan kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya, dan mendekatlah kepada Allah dengan sedekat-dekat. Saya masih penasaran kenapa ibu kan sudah mencoba membalas keburukannya suami dengan keburukan yang sama kurang lebih. Ibu merasa nggak lega melakukan itu ya, kemudian ibu berhentikan itu. Nah, ibu masih bisa memaafkan suami nggak sih? Insya Allah. Sampai sekarang dilatih Bu ya, ibu harus melatih untuk memaafkan. Ingat sakitnya kayak gimana. Betul Dari ibu. hamil sampai Betul, punya anak. betul. Tapi ibu ingat begini, kira-kira kalau nanti ibu Allah berikan
pahala, Allah berikan imbalan kehidupan yang lebih nikmat di surga, mahal mana Bu? Sakit tadi dengan imbalan surga. Nah, imbalan surga jauh lebih mahal dari segala-galanya yang terjadi sakitnya di dunia. Maka ingat di situ, maka mulai dilatih. Memang tidak bisa 100%, tapi ibu harus melatih diri. Dimulai dari yang kecil, yang ringan, pelan-pelan untuk melatih keikhlasan. Siapa tahu nanti Allah akan membukakan celah yang lebar untuk kebaikan, kemurahan rezeki pada ibu dan anak-anak ibu. Pak Ustadz, di saat lagi kondisi seperti ini merasa ingin yang namanya manusiawi kan dendam itu membalas ingin terus ya Pak Ustadz. Gimana caranya kita buat mengontrol itu dengan bacaan apa sepertinya Pak Ustadz? Biar yang kita pertama, lebih tenang lagi. Kan begini, dendam itu kan berasal dari bisikan setan. Setan itu terbuat dari api. Cara mematikan api itu adalah dengan menyiram dengan air. Kata Nabi begini, kalau Anda diliputi dendam dan marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau Anda duduk itu tidak bisa, maka berbaringlah. Kalau Anda berbaring masih juga amarah, dendam itu meluap-luap, ambillah air wudhu. Masih meluap-luap, berarti keterlaluan. Jadi maksudnya Pak, air wudhu, kemudian sholat. Ini sholat ini kan bagian dari cara melunakkan hati yang arogan, hati yang sombong, hati yang dipenuhi dengan kesombongan. Maka ketika sholat, ketika dalam keadaan sujud itu kan tingkat serendah-rendahnya derajat manusia di hadapan Allah dengan cara Subhana Rabbiyal A'la, makanya bacaannya Maha Suci Allah yang tinggi, meninggikan Allah, kita ini rendah, tidak ada apa-apanya. Maka ketika kita yang rendah ini jangan sampai kemudian memunculkan dendam tadi, serahkanlah pertapa pada Allah. Yang kedua, jadikan kebiasaan lafaz istighfar ini menjadi lisan, menjadi zikrul lisan kita. Istighfar berulang-ulang. Terus ini menjadi amalia sehari-hari, itu mudah-mudahan itu dapat menjemput rahmat Allah dan menghapus butiran-butiran dosa kita. Yang ketiga adalah, maaf, ibu bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca lafadznya, bisa mulai dari terjemahannya. Diulang, saya yakin ibu akan mendekatkan semacam itu. Yang ketiga, berikan teladan kepada anak-anak ibu. Anak-anak dididik, diajar keadaan agama. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dapat menenangkan hati ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, terima kasih atas semua Sama-sama, tausiahnya. Mas Arif. Ibu Sani, saya tahu ini nggak bisa langsung ibu lakukan, tapi setidaknya cobalah untuk mulai hari ini dan seterusnya menjalankan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengikis semua rasa dendam yang paling penting adalah ibu. Hidup ibu ini lebih barokah nantinya. Iya, insya Allah. Ya. Terima kasih Ibu Sani sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan semua permasalahan yang Ibu Sani hadapi bisa mudah diselesaikan. Terima kasih ya Bu ya. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama, Mas Arif. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.